يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على هذه الآية إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita senantiasa doakan mudah-mudahan senantiasa dalam jalan Allah, dipanjangkan usia beliau, senantiasa dalam riayah dan pertolongan Allah. Guru kita Ustaz Solihin Sibuan PDI, yang alhamdulillah kita semua warga komplek Taman Susana Barat, khusus jamaah masjid Ustadzul Umar di kesempatan subuh hari ini mendapatkan barokah bertahan yang banyak dengan kedatangan beliau dan rombongan dari 3 MSS Pejuang Kemakmuran Masjid Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita bersyukur sekali di kesempatan ini dapat berkumpul, dan insya Allah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diberkati di waktu yang berkah, di tempat yang berkah, di bulan yang berkah. Mudah-mudahan berkumpulnya berkah ini, keberkahan di atas keberkahan ini menjadikan hidup kita insya Allah lebih baik dunia dan akhirat. Amin. Bukan ceramah yang mengantarkan beliau, ya sebenarnya ada manusia jadi mengantarkan saya sudah menyampaikan ayat yang tadi baik. Jadi kita bersyukur di antara nikmat yang selalu dan pertama kali kita syukuri itu, di antara banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi hidup kita, itu yang pertamanya dan yang utamanya adalah nikmat bangun tidur. Ya, sebelum kita bicara nikmat yang besar, nikmat yang hebat, nikmat yang lain-lain, nikmat yang pertama kali harus kita syukuri adalah nikmat bangun tidur. Karenanya jujur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bangun tidur itu dengan ungkapan kalimat syukur. Ya, bukan mengucap Bismillah misalnya ya waktu bangun tidur itu, tapi justru kita diajarkan mengucap Alhamdulillah. Ya, lengkapnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu ungkapan jujur dari Nabi mengajarkan, sekaligus nak beritahu bahwa bangun tidur itu nikmat. Karena yang diajarkan mengucap syukur. Nikmat apa? Nikmat bangun tidurnya itu. Ya, sebab kalau tidur semalam itu dah dibangunkan lagi oleh Allah, selesai ya. Niat tadi malam dan nak janji ke irsa rumah, dah jadi ngapuk, dah bangun lagi gitu ya. Ya, nah karenanya nikmat bangun tidur itu luar biasa. Dan tidur kita itu ya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar tadi kita katakan Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang wafatkan jiwa-jiwa manusia itu ketika sudah sampai masanya. Ada pengumuman dari masjid telah meninggal dunia, itulah sampai ajal. Nah, ada yang berikutnya yang Allah sebut wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah yang wafatkan jiwa-jiwa orang itu ketika dalam keadaan tidurnya. Jadi tidur kita itu kalau nak melok bahasa Quran ini mati. Ya, makanya tengok kita dengan orang yang benar-benar mati itu ada kesamaannya, ada mirip. Apa miripnya? Hah? Apa samanya kita dengan orang mati? Ruh kita itu keluar dari badan. Kalau orang meninggal ruhnya dicabut oleh Allah. Kita yang tidur itu ruhnya juga keluar. Jalan-jalan ruh kita itu. Tidurnya di Palembang, yang uang Jawa di Jawa, ya, yang uang Sekayu, Kuyung ada di sana, ya, uang Komering ada di Komering. Ruhnya keluar, dan ruh itu sifat lintas ruang dan lintas waktu. Maka benar ketika Allah kemudian mengatakan, wa yumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Ruh yang keluar itu ada sebahagiannya yang Allah tahan, dah dibalikkan lagi oleh Allah. Keluar waktu tidurnya, tidak dibalikkan lagi. Itulah kita dengar kabar ada orang mati atau orang meninggal ketika tidur. Ada kan? Ada banyak, ya, atau tak banyak, tapi ada. Lalu Allah lanjutkan di situ, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan yang lain-lainnya itu Allah balikkan lagi. Wa yursil, dikirimkan lagi, yang masuk lagi dalam jasadnya sampai batas waktu yang Allah tetapkan untuknya. Nah itulah kita galau-galau ini.
Yang ketiga kemudian balik roh itu masuk dalam badan kita terbangun. Karenanya Nabi nyebut ucapkan alhamdulillah. Nah ini nikmat yang paling besar ya. Kalau misalnya roh kita tadi keluar tadi malam, dah dibalikkan lagi. Nak sholat, tak baca lagi. Nak baca Quran, tak baca lagi. Nak zikir, tak baca lagi. Nak keliling masjid, tak baca lagi. Apa? Selesai. Ya, cukup ya, dah habis waktunya itu ya. Habis waktunya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah insyaallah nikmat inilah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan itu kita memahami bahwa kita tidur itu hakikatnya kematian kecil, dan kita berharap tentu kita dibalikkan lagi roh itu sehingga kita masih terus dapat ibadat, dapat sholat, dapat zakat, dapat kemudian sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Saya dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, dan kita niatkan itu semua untuk mendapat berkah yang lebih banyak insyaallah dari apa nanti yang akan dinasihatkan oleh guru kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Khotib iman warahmatullah, bapak-bapak dan saudara-saudara semua dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid Irsyadul Umam, Ustaz Bindo yang saya hormati, ada Kanda Haji Ega dari Jawa Islam dalamnya. Alhamdulillah bertemu hari ini dan semua pengurus dan jamaah Masjid Irsyadul Umam, adik-adik dari pejuang kemakmuran Masjid Sumatera Selatan, rahimahullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian tadi kita sudah dapat satu kenikmatan yang diingatkan oleh Ustaz Bindo, bahwa bisa bangun dari tidur itu adalah nikmat. Nikmat. Makanya dulu salah satu nasihat orang-orang tua kita, ketika tidur tak boleh dicolek-colek wajah itu, karena takutnya roh itu lupa dengan mulai itu. Jangan nyoret raiwo, luar biasa itu main. Kaget pas datang roh itu, nah datang jasad ini, kecanya luka ini mulai yang tadi. Paham kira-kira kan? Berarti kamu mulai sehat, kapan gigit luka itu berarti masih sehat kamu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sisa-sisa dari hidup kita ini kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin ada satu jamaah saya, ketua pengajian Lemapang, Ibu Sri Atati. Beliau orang yang baik, semangat pengajiannya, sudah lebih 12 tahun di mana ada pengajian datang. Kemarin sebelum beliau meninggal sampai jam 8 masih sehat, dimasaknya lah makanan, kemudian dibagi-bagikannya di beberapa tetangganya. Banyak yang dapat. Dia bilang, aku pengen kita makan bersama-sama, tidak di dunia dia hilang. Tidak lama sekitar setengah 10 meninggal dengan husnul khotimah. Kalimat tauhid terakhir adalah kalimat tauhid beliau, la ilaha illallah, itu yang ucap kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Untuk itu kepada kita, apalagi saya kalau melihat tulisan-tulisan yang ini kira-kira saudara aku masuk. Maka untuk membenarkan dan membesarkan hati saya kembali bersama-sama mengingatkan dengan ayat Allah di akhir-akhir surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh tadi Ustaz Windo. Ustaz ini dulu di Turki ya, cuma dia di Mesir. Aku baru jalan-jalan di Mesir ya. Pernah jadi koi waktu di sana, waktu di negara lain. Jadi masih jauh, lebih muda dia dari saya, separuh. Tapi dia tuh kelihatannya agak sama lah kira-kira. Baik enggak, tapi nak puji aku tapi tidak puji dewi aku. Tapi bapak dia dulu jamaah saya haji. Siapa ya? Samsul. Beliau ini orang termasuk yang pintar, karena di musim beliau ini tetap belajar umum macam-macam. Alhamdulillah bisa bersilaturahim pada pagi hari. Saya melanjutkan mengingatkan kembali tentang apa yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan bersamaan dengan apa yang kita sampaikan ini, bahwa kata Allah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ila akhir ayat. Karena saya melihat sekarang kondisi umat ini, rasa takutnya itu takut yang tidak seimbang. Maka banyaklah kita lihat orang sekarang ini kadang-kadang berlebihan di masjid berjauh-jauhan, tapi di pasar kerumunan. Ada yang di masjid berjarak jauhan, tapi kalau selfie rapat-rapatan, bahkan senggol-senggolan, untuk tidak disamakan dengan cubit-cubitan. Begitulah kita lihat kondisi. Bukan kita tak boleh, harus tetap berusaha seimbang, tawazun. Jangan kadang-kadang kita lebih takutlah dengan manusia daripada Allah. Itu yang terjadi sekarang. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri yang tercinta ini, bahwa hai hambaku, mati itu bukan hanya karena corona ya. Ada yang selamat dari corona, tapi tak selamat dari pesawat. Pesawat apa kemarin? Sriwijaya. Airnya ada. Ada yang selamat dari pesawat, tapi tak selamat dengan banjir. Ada yang selamat dari banjir, tapi tak selamat dari longsor. Kau lari dari longsor kata Allah, tapi kau bisa juga mati dengan kapal laut. Baru-baru ini kita lihat kapal laut terbakar di atas laut, di dalam laut, tinggal nyiram air besi. Kau lari dari kapal laut yang tenggelam itu dan terbakar itu, tapi kau bisa selamat dari situ kata Allah. Kau tak lewat keluar dari Merapi saya. Gunung Merapi di atas sekarang, ya kan? Bahwa diajarkan oleh Allah kita sekaligus bulan-bulan ini, hei hambaku, kau tak pacak selamat dari kematian. Maka ayat yang kita bacakan tadi, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kau lari dari kematian itu kata Allah, justru kematian datang menghampiri. Mulaqikum. Jadi saya ulangi lagi, kita ini bukan kita yang bertemu dengan kematian itu. Memang kematian datang mintai gitu, diintipnya yang gitu. Jadi nak lari kemana pak? Kau kubah kau berarti. Kata orang-orang sekarang, kalau biarpun kau masuk ke dalam lubang apa? Lubang semut, ya cak pernah baik memang itu masuk lubang semut. Masuklah si Muldoko itu ketika orang-orang itu kita doakan cepat mati baik. Wah amin nih, hati-hati urus masjid. Kita cuma selalu sekarang berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba-hambamu yang baik dan ikhlas dalam mengurusi negeri ini, sehatkan panjangan umur dan berkah ya Allah. Tapi kalau cuma nak khianat ya Allah, apalagi yang munafik,
Apalagi na'udzubillah kalau yang sudah bersifat si'ala macam-macam, kita doakan mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, cinta tak dengan Indonesia kira-kira? Cinta. Senang tak dengan negeri ini? Nah, Apalagi kamu yang masih bujangan, belum punya bini. Enggak pun. Tapi insya Allah yang belum punya bini ini cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Saya di masjid mana saya sampaikan Ustaz Windu, kalau orang-orang begini sholat subuh baik dijaganya, apalagi cewek, anak-anak bapak itu sudah pasti dipelihara. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak rahimahullah, ngomong saya bapak ibu kan ya. Bapak-bapak rahimahullah, inilah yang pertama kita dijanjikan oleh Allah bahwa setiap orang pasti kita akan mati, bertemu dengan kematian itu. Maka kata qul innal mautal ladzi, kalau sudah Allah mengatakan pakai inna, sesungguhnya kamu yang lari dari kematian itu pasti mati itu datang, bertemu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apapun usaha, bahkan kita baru-baru ini banyak mendengar orang yang berusaha dari kematian itu justru datang sendiri kematian itu. Ada sopir pernah nyopir saya ini di sini dekat Pemurutan. Orang itu sambil bawa truk, dia sudah menghindar, biasa berusaha bawa. Ada pula lah dari Batu Raja, Allah yang rahmah, yang sedang boncengan motor, sedang istirahat di bawah pohon kayu di pinggir. Tapi justru mobil itu terbalik di situ, bukan ditabrak mobil itu, tapi ditindih oleh mobil itu. Lari dari kematian itu. Tapi justru kematian itu datang, ajalnya memang sudah di situ. Jadi bahasa saya, kalau masih hidup, kalau dah mati itulah. Tahun 95 itu ada sopir bis di Jakarta, sopir apa ya, tapi yang jelas itu adalah Metro Mini. Pasti tahu lah kan sopirnya orang mana itu, sama mobil ya. Oh itu orang itu Risman. Iya. Apa? Risman Ritonga. Agak tengah-tengah. Ya. Kalau di pinggiran masih merangkir ya. Ini yang baru polisi nembak tentara, sama-sama orang Batak apa nanti? Batak apa namanya istilah saya, gerobak pasir lah. Gerobak Batak agak pasar payah diusir kira-kira. Kalau dia bagus pasti namanya gerobak batu, agak bermutu maksudnya. Pas dia nabrak seorang budak kecil yang naik sepeda, kemudian sudah dilihatnya anak itu mati, yang naik sepeda itu langsung dia kabur meloncat ke dalam kali, langsung dia berenang, habis itu langsung nyelam sampai dikejar kerumunan, akhirnya tidak keluar dari Bali itu. Kalau ditanya dia 1 menit dihidupkan oleh Allah, ngapa kau minggat meloncat lari ke dalam Bali itu? Pasti dia bilang, aku takut mati dikeroyok oleh rombongan itu. Ternyata dia lari dari keroyokan orang banyak, mati dewi dalam Bali. Lari dari kematian tambah cepat mati. Saya kira ini jadi nasihat untuk saya dan kita semuanya. Ketika kita mati itu bukan harus kita takuti, tapi yang paling penting adalah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Maka yang kedua kata Allah, setelah kita pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Yang paling penting yang kedua kata Allah, persiapkan kematian itu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah yang alimul ghaib wa alimus syahadah, wa alimul ghaib wa alimus syahadah, yang tahu tentang alam yang ghaib dan yang nyata. Jadi bapak-bapak, bukan kita takutkan masalah matinya itu, pas nak kembalikan nanti kepada Allah itu.
yang semuanya akan dipertunjukkan oleh Allah, akan diberitahukan oleh Allah mana yang benar, mana yang salah. Ayat yang dibaca oleh beliau tadi waktu jadi imam, saya kira cukup jadi nasihat bagi orang yang ngerti. Cuma permasalahan kita ini, Ustaz Windo, banyak umat kita tidak ngerti Quran ini, bacaannya kan tidak ngerti. Makanya kalau bagus lagunya langsung Allah Allah, toib. Sama dengan yang kejadian saya bilang Al-Barjati di dusun itu. Aku Allah ketemu kemarin 2 minggu yang lewat dengan orang yang baca Quran, aku tak ngerti apa yang dibacanya. Itu luar biasa mereka. Acaknya memang bukan Quran yang dibacanya, baru datangin. Aku panggil babin saya, belum datang. Tidak ngerti saya, mulai dari awal sampai akhir tidak ngerti saya. Tapi belagu, kata budak-budak Allah. Orang yang RT RW samping saya tanya, nggak ngerti juga, apalagi dalam arti ngerti apa nggak tahu. Yang penting belagu, masih lemah belagu baik. Ini begaya dulu ujungnya. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti saya. Hampir 5 menit, 10 menit dia, 7 menit mungkin yang baca Quran. Muqaddimah, pembukaan untuk dalam acara pernikahan. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu, saya sebutkan mana tempat. Aku bertemu dengan budak itu. Orang itu semua cuma manggut, karena tidak ada yang dibacain. Cuma memang ada lagu pas terakhirnya itu lagunya benar juga memang. Apa nih? Rombongan jamaah itu memang yang penghadir itu sodakon, masih disoroknya juga biar bersalah. Masya Allah. Sama dengan yang saya ceritakan, dipaksa membaca Al-Barjati karena malu gengsi tadi, laju juga. Sudah ku bilang tak baca, masih dikongkongin. Kata budak sedusun, Allah. Ini saya bilang rombongan teh botol, sudah teler bodoh-bodoh. Nauzubillah. Ayat yang dibaca oleh beliau tadi banyak nasihat-nasihat dengan kita tentang kematian. Siap-siaplah untuk menghadapi kematian itu. Kenapa? Kita akan dikembalikan kepada Allah nanti, bukan habis mati langsung selesai. Maka saya nggak setuju kalau ada kata-kata kita antarkan bapak ini, almarhum ini, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Yang terakhir aku lihat dulu budaknya itu dulu. Kalau budaknya itu ahli maksiat, kita antarkan almarhum atau mayit ini kepada tempat pengkuburan yang pertama kali. Ini kita lihat dibagi-bagi orang istilah almarhum, yang Islam, yang kafir, pokoknya almarhum, melo-melo banget. Masya Allah. Kalau dia insya Allah, makanya doa kita diajari Rasulullah, waja'al hayatana ziyadatan min kulli khair. Tapi waja'al mauta rahatan. Kita minta kepada Allah masa hidup ini dikasih oleh Allah kebaikan-kebaikan bertambah. Sisa-sisa kehidupan ini adalah menambah kebaikan. Tapi kalau sudah mati roha, Allahu Akbar. Amin. Kalau sudah mati nanti baru sarana istirahat kita. Makanya lain. Proses matinya mungkin sama, tapi setelah matinya itu yang berbeda. Sama dengan akad nikah. Sama baik kira-kira akadnya itu. Oh, mobil tuh, sampai kadang-kadang bapak coba ini dengan P3 ini tuh sama. Atau dengan calon mertuanya, takutnya tidak melok sunnah Nabi. Sampai ada yang ngajari nikahnya, lain bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia biasa baik, saya terima nikahnya. Habis sobat. Kata Pak ketiga, nikahnya. Akhirnya calon pengantin hampir cari bebek lama. Berlebihan. Balak wajahnya. Kalau bahasa Arab ya memang qabiltu nikah, membedakan ha dengan ha.
Ini kan bahasa Indonesia, tahu sapura na melo-melo. Nikahnya. Kapan mau? Di mana syafu-syafu tadi? Aku sebenarnya kepengen untuk mancing ya. Sudahlah, berlebihan. Takut niat kalau tidak jadi sunnah Nabi hanya tadi itu takut. Itu yang sering saya bilang, proses akad nikahnya melok Nabi, tapi membina rumah tangganya cagaya Nabi itu. Hebat nih, apalagi negeri kita yang banyak sekuler ini, yang liberal ini. Kapan di masjid caiyonia, di luar masjid tahunnya itu. Kadang mungkin malaikat pun bingung melihat kita. Kapan berangkat haji cak nangis-nangis di depan multazam. Balik koruptor. Maka sering saya bilang kan, yang paling banyak Islamnya di mana? Indonesia. Yang paling banyak berangkat haji Indonesia. Yang paling banyak umrohnya Indonesia. Yang paling banyak belanjanya Indonesia. Yang paling banyak. Mudah-mudahan negeri ini semakin segar, semakin baik. Amin ya. Sampai mana? Aku lagi di situ tadi. Nah, jadi yang harus kita takuti itu, harus kita persiapkan itu, bahwa semua nanti kita ini akan dikembalikan kepada Allah lagi, bukan habis ini habis, bukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Saya sering tes ini Ustaz. Kadang-kadang banyak bolak-balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin nggak bisa membedakan mana yang khairan, mana yang syarran. Sama dengan imam yang agak kurang sesendok itu. Iya. Aduh, bukan ini pintar. Gak mungkin aku mau jadi makmum tadi kalau bukan dia yang imam. Kalau kakak enggak, mungkin aku yang jadi imam tadi ya. Masya Allah. Yang ngajak itu tidak bisa membedakan antara pi dengan tidak pakai pi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul kata makmum lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata makmum lailatul. Aku nak bojo itu imam dengan makmum habis sholat. Aku bilang lailatul, kau lailatul. Aku lailatul, kau lailatul. Maksud saya itu maksudnya itu kita sama-sama belajar. Aku banyak yang ketemu-temu. Kadang-kadang memang kalau kurang hafal, aku juga kalah pernah nyasar ayat itu. Wal asri illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum Tapi insya Allah di sini bagus-bagus. Nah, ngaji terus, setiap hari, antum setiap hari di sini. Jumat pengajian. Tapi saran saya yang ngaji jangan yang baik-baik kalau. Ini kapan ngaji yang baik-baik yang itulah, yang jahat-jahat yang belum ngaji itulah kita ada ngaji. Ini rombongan muda paling banyak yang bisa ngaji. Sekarang belajar. Alhamdulillah terus belajar. Ya. Karena kalau yang bagus-bagus itu sudah jadilah. Makanya kita kekalahan kita umat Islam ini, memang kita ini amar ma'rufnya bagus, tapi nahi mungkarnya agak menakut-menakut dikit. Ya. Akhirnya yang baik-baik itulah sekumpulan baik-baik terus yang makan pernah diajak. Akhirnya membuat kelab-kelab nakal pula. Ikhwatul iman rahimakumullah. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Siapa nanti yang berbuat baik, kebaikan yang sekecil darah pun nanti pasti akan dipertunjukkan oleh Allah. Jadi tak usahlah kita bisa nipu di dunia, mohon maaf, terbaca nipu di akhirat. Semut yang hitam pun nanti di atas batu yang hitam, ya, di malam hari
itu masih ditunjukkan oleh Allah, semua kejenuhan kelihatan. Ini handicap, ada CCTV, mesti belajar kita. Semakin alhamdulillah maju teknologi ini, semakin kuatlah iman kita kepada Allah. Amin. Semakin yakin. Permasalahan umat kita sekarang bukan permasalahan COVID aja, permasalahan keimanan, permasalahan akidah. Allahu Akbar. Sekarang apalagi di zaman yang seperti ini, mulai kita zaman fitnah, yang kata Rasulullah, pagi beriman, sore kafir lagi. Ya dah? Sore beriman, paginya kafir lagi. Apalagi masalah-masalah yang begini. Al-Qulus, ada Qulus, semua Qulus tak kata Qulus dari mampus. Kalian lihat sekarang, nauzubillah, dipermainkannya agamanya, dijual belikannya agamanya, hanya dengan kenikmatan dunia yang sementara. Banyak sekarang profesor jadi buyan. Ya, dan jujur, ada gara-gara amplop pun yang lurus bisa jadi bengkok. Ya kan? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maha benar janji-janji Rasulullah SAW. Hati-hati dengan akhir fitnah akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita yang beriman, oh saya bisa bohong di dunia ya Allah, aku tak baca bohong nanti di akhirat. Aku bisa menang di dunia, tapi belum tentu saya bisa menang di depanmu ya Allah. Ya, maka buat orang-orang yang sudah tahu dengan bahwa oh iya, semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat, ada namanya nanti kembali kepada alimul ghaib was syahadah, dia berusaha supaya hidupnya insyaallah menjadi hidup yang jujur. Amin. Hidup yang insyaallah qanaah. Amin. Sekarang kan banyak hidup ini dibuat-buat. Saya sering bilang, kalau seperti saya di semeter 55, jangan bergaya semeter 70. Capek main kamu puas ya, kamu malah kamu puas sapu-sapu itu. Kan banyak sekarang gaya hidupnya yang itu. Awal gaji 3 juta, capek gaya 30 juta. Akhirnya maling udah itu. Awal menteri sosial, batu bara puluh cuma ilmu. Dia lah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Tidak pernah, tidak apa adanya, syukur dengan Allah. Kalau kita tadi saya bilang, yang hidup itu adalah apa adanya, jangan dibuat-buat. Ini berlomba-lomba membuat casing bagus-bagus tapi sinyal tak kati. Masih lemah, kadang-kadang pulsa pun tak kati. Oh, kalau yang halo, tidak kedengaran apa memang kau kata pulsanya. Itu namanya orang bilang apa? Dalam petunjuk kilometer 9. Awal buntu cuma saya dan penampilan. Tidak, Islam tidak mengajari itu. Bagaimana kita supaya insya Allah sehat zahirnya, sehat juga batinnya. Amin ya rabbal tawazun. Ikhwatul iman rahimakumullah, semua kita nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua yang kita gawekan nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua insyaallah akan dihitung, ya. Akan dihitung dan semua akan dipertunjukkan oleh Allah. Alakamalu. Kalau bapak-bapak sedang disyuting, lihat hasilnya sedang disyuting itu sudah jadi, kita malu dewe Pak. Mamu ngomong disyuting sedang tidur ngantuk. Kadang-kadang nak marah dengan tukang syuting itu. Memang awak aslinya main itu, apalagi meleler pula-pula kecil di situ. Itu baru syutingan manusia. Bagaimana syutingan malaikat-malaikat Allah ini, raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Itu kan yang membuat kita oh hati-hati hidup ini. Oh ada lagi kematian. Oh nanti ada lagi yang akan dipertunjukkan oleh Allah semuanya. Ya kan? Masya Allah. Sehingga kita berusaha menjadi orang yang baik. Saya menutup tausiah ini, ada satu hal yang selama ini kadang-kadang Ustadz Windo diinikan oleh umat kita. Ada yang menganggap ibadah ini hanya urusan dengan akhirat. Dan memang begitulah dulu kita diajari. Sholat nah ya, biar kau masuk surga. Awas kalau tidak sholat,
masuk neraka. Cuma itulah, dia tidak memberikan kita kadang-kadang apa namanya itu, hadiah-hadiah atau ganjaran-ganjaran yang dikasih oleh Allah bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah terasa. Sehingga adalah istilah orang, ya Allah, dia sholat terus tapi miskin, ya. Untuk apa sholat? Untuk apa ibadah? Tapi miskin terus. Karena miskin, karena menurut dia kaya itu adalah kaya seperti yang digambarkan, ya. Termasuk sekarang di Palembang ini saya kira sama juga. Orang yang hebat itu kalau rumahnya besar, mobilnya bagus, apa namanya itu, kebunnya luas, ya, biarpun kebun lalang, apalagi gajinya besar, perhiasannya bagus-bagus. Makanya sekarang baru-baru ini ada apa namanya yang daerah kaya itu yang di Jawa, yang miliarder, Tuban. Tuban jadi kalau Tuban lain lagi, celana dalam artinya, ya. Itu sekarang pasti ketika mereka jadi miliarder, pasti yang dirubahnya dulu adalah penampilan zohirnya. Maka rame-rame beli mobil, ya, rame-rame mobil, rumah, rehab rumah semuanya. Tapi masalah dalamnya mungkin belum tahu kita apa, karena tidak disiarkan oleh TV. Kita tahu kita kenapa dia kepengen pengakuan manusia dulu bahwa dia orang kaya, orang hebat, sehingga kita Indonesia banyak koruptor, ya. Bahasanya baik koruptor itu, bahasa kita di apa namanya itu maling, kata orang Jawa maliang namanya, ya. Kalau panjang ekornya musiang namanya, panjang bisa kuciang namanya, panjang bulunya kambiang namanya, kakak bulunya caciang namanya. Kalau panjang tangannya maliang. Bahasanya itu dilemak-lemakkan, ya. Padahal kami di Pedamaran bahasa itu maliang, pencuri. Cuma sekarang koruptor. Sama dengan bahasa-bahasa yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik, dibilang orang kasar. Karena mana itu asli? Dulu namanya, kalau Quran bilang penzina, ya enggak? Pelacur bahasa kita. Sekarang namanya WTS, wanita susila. Oh, ada lagi apa namanya? PSK. Oh, pekerja seks. Oh, pekerja. Berarti, woi, germonya itu berarti direktur utama. Ini Pak, sekarang sedang perang bahasa. Woi, Ustadz Hasibuan radikal. Memang radikal, rada-rada agak nakal. Awas, orang-orang punya pesantren itu adalah teroris, betul. Teror diiris-iris di dapur banyak, gue bilang. Jangan terlalu ditanggapi. Orang buyar ngomong jauh dengan buyar baik lah. Kita ini kan begitu, dibuat jelek-jelekkan Islam ini. Dibilang Allah teroris, macam-macam. Kamu lihat sekarang, apakah mereka ormas-ormas yang dibubarkan pernah korupsi? Tak ada. Kata Ustaz Sainuddin Hamzah, Allah yarhamhu dulu. Di zaman Soeharto katanya korupsinya mungkin masih di bawah meja. Ada dikit. Habis itu mulai ada yang di atas meja. Sekarang katanya sudah korupsi, meja pun dikorupsikan sekarang. Kan ngomong cinta bangsa, cinta negeri, cinta NKRI, batokmu. Lagi pusir-pusir rima kemudian. Abu janda, wala bama, masih janda puluh. Yang janda itu kan petin mesti. Abu janda. Sudah jangan ngomong-ngomong. Fatil Iman rahimahumullah, sampai mana aku tadi ngawal itu mesti. Nah, kita ini hati-hati, sedang perang, namanya perang bahasa, ya. Ini Bang Engga ini pasti tahu. Dulu kalau zaman masih Orde Baru dulu tak boleh ngomong gerakan dakwah, tak boleh gerakan dakwah, tapi gerakan KB boleh. Sama dengan sekarang. Siapa ya? Bahasa dulu dibuatnya, ente masih istiqomah dan dibilang awas teroris, awas radikal. Padahal sekarang sepakat juga, Mahfud pun setuju makna radikal. Kenapa kalau itu dipermasalahkan? Kenapa nggak dituju orang-orang Islam? Kasihan kita orang, memang begitulah dibuat malu dulu. Taswi, habis itu sudah mulai dibuatnya juga rawir apa itu ragu-ragu. Sama dengan buku
Kalau antum fotokopi, itu pasti yang di fotokopinya nggak terlalu terang. Sudah nggak terang, susah membacanya. Sudah membacanya ragu ujungnya. Bacaan ini ha apa kho ya, ha apa kho. Tinggalkan aja, gak usah baca sama sekarang. Dibuat kita dulu ragu-ragu. Maafin, benar mungkin benar juga Islam itu berarti atau mungkin memang nih saya lebih nakal juga itu. Mulai akhirnya malu jadi orang Islam. Inilah yang membuat kita kadang-kadang sampai pagi-pagi pun orang malu ke masjid. Malu, saudara ke masjid. Orang Islam itu begini-begini menarik. Itu yang istilah saya, manusia sekarang, umat kita ini banyak seperti monyet baru makan manggis, membuat sebuah kesimpulan. Monyet atau kerak balak kan? Kerak makan manggis. Aku tuh ngetes masih bagusnya telinga gitu ya. Kalau Ustadz ceramah, Ustadz window, kita biarpun salah jalan kecimuannya. Sama dengan istilah yang saya bilang di kampung saya di Medan, kapan azan belum masuk waktu azan kedua. Bapak belum masuk waktu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak belum masuk waktu Pak, belum masuk. Langsung dialihkan tes. Tak ketahuan dah salah kan begitu. Yudi. Ada di sini. Ya berarti sama cerdasnya dia. Cerdas itu cerdas. Itu kalau di Indralaya dulu sama dengan makan kamu lingkaran itu, makan lingkaran kawan sebelah terlalu keras dagingnya itu meloncat pas dengan apa piring saya itu ambil Ustaz, memang untuk Ustaz yang sengaja tak sama-sama Ustaz kami itu loncat saking kerasnya tadi sudah jadilah. Mudah-mudahan insyaallah kita tidak minder ya, jangan minder jadi orang Islam. Tunjukkan hanyalah ini saya. Kenapa masjid-masjid sepi, kenapa ini masalah, kadang-kadang ditambah pula dengan apa namanya itu pencitraan yang seperti itu. Akhirnya kita minder jadi orang Islam. Apa agamanya? Islam, jangan kuat-kuat. Astagfirullah. Lihat saya, mohon maaf kalau KK mudah-mudahan tidak. Banyak sekarang kalau dia sedang pejabat malu menunjukkan kalau dia Islam. Sama Nusantara aja. Akhirnya lebih senang mereka begitu. Islam Nusantara lah. Hati-hati. Jadi sekarang sedang banyak orang yang menjauhkan kita dari agama itu. Ada mulai yang liberal tadi yang saya bilang, yang sekuler, yang Nusantara dan semacam. Nanti bagaimana kalau Yasin nanti budak itu? Yasin Nusantara itu berbeda. Allahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimakumullah, jangan malu. Ini makanya saya terima kasih dengan anak-anak yang muda ini ya. Dan kalau ada di sini bergabung kita bagus. Jangan sudah tua baru senang dengan Islam. Saya dulu itu sampai dikatakan orang, umur saya 21 tahun sudah mulai ceramah dengan orang-orang senior, kiai-kiai. Tapi lemahnya dulu kalau misalkan tiga itu Pak, dengan di sekitar itu lah, termasuk Indralaya, termasuk di Pedamar, lemah juga. Kalau makan itu pasti hidangan itu. Aku selalu bersama dengan bapak-bapak yang sudah 60-70 tahun. Aku paling muda itu di lingkaran. Jadi kalau makan lawan itu aku baru. Tak baca. Ambil mang. Tidak usah ambil sana. Ngapo tak punya lagi bau usah. Belantaku. Coba lagi mang, coba lagi. Tak punya sapu, mutar. Nah, banyak yang sudah lagi, sudah habis gigi. Nah, aku kasih terong baru agak mantap dia dengan terong. Oh, di situ aku berpikir, ya Allah, masa muda aku harus bermanfaat. Begitu. Kenapa? Saya tahu kalau sudah tua nanti tidak mungkin saya sama dengan muda. Tanya beliau, tanya yang Muslim. Aku bermain bola kaki, no, rombongan kita futsal, ya dah. Sekarang mana maca lagi, cah itu. Ada masanya, makanya sampaikan dengan anak-anaknya bapak-bapak, bukan dengan bapak-bapak kan sudah bagus bahasa saya itu, sudah jinak di masjid. Bagaimana anak-anak muda supaya jinak di masjid? Kalau anak tua masuk masjid biasa baik,
Tapi malah al-fara bahasa Arabnya. Al-fara wal mambu al-tanah. Habis sering bilang, kalau orang-orang senior yang sudah lebih tua dari saya datang ke masjid biasa, dan sudah tua namanya, tinggal berlatih masuk lubang. Tapi kalau yang muda-muda anak-anak itu bersyukur dengan Allah, itu berarti hamba-hamba pilihan Allah. Amin. Yang termasuk kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, adalah sabun, ya, sabun nasafi ibadati rabbi. Kemudian yang diantaranya adalah mu'allakun qalbuhu fil masajid, yang hatinya selalu insyaallah dekat dengan masjid. Amin. Jinak dengan masjid. Amin. Allahu Akbar. Itulah orang-orang yang tak mau orang Islam dijinak dengan masjid, dijauhkanlah dari masjid. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan pejabat-pejabat kita yang insyaallah punya kedudukan lebih dekat ke masjid dan menghidupkan masjid. Jangan sampai yang masuk masjid hanya tua-tua, akhirnya ya setua kalau sampai azan pun kadang-kadang error. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu akbar. Itu errornya. Ya, coba kalau yang muda-muda yang azan suara gitu, istilah saya tertarik datang Allahu akbar, Allahu akbar, kita langsung wudhu berangkat sama. Tapi hayya 'alas shalah, kata jamaah balik. Sudah jamaah itulah ada tanda-tanda kehidupan aja. Mudah-mudahan pertama kita disuruh oleh Allah supaya kita insya Allah yakin bahwa kita juga akan mati, ya, bersiap, kita baca cara lari dari kematian. Yang kedua, semua nanti kita dikembalikan kepada Allah juga. Nah, yang kafir, yang beriman semua pas pada Allah, karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya punya Allah kok. Makanya jangan mau dibilang ada burung gereja, itu burung masjid galuh, punya Allah burung. Kata burung itu di gereja. Iya kan? Sampai kamu buat pembenaran seorang burung itu di gereja, itu burung itu di masjid juga burung, ya. Itu buktinya punya Allah burung itu, bukan burung mereka. Pokoknya apa lari-lari ke masjid kalau begitu? Lah, itu cara-cara kita untuk menyenangkan hati dan meyakinkan hati itu. Jangan pula-pula kamu cacak ini dengan takwaan itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir tadi, kita semua akan diumumkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. Semua yang kita gawaikan akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, menyegarkan kita. Nanti silakan diulang-ulang dibaca ayat itu, membuat kita lebih yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hidup dan mati adalah dari Allah, ya. Rezeki, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Saya ingatkan lagi, yang banyak membuat orang tidak berani jadi orang lurus, orang yang sebenarnya sekarang itu kaitannya dengan rezeki, ya. Ini loh yang banyak merusaknya, ya. Tapi kalau orang yang tahu rezeki itu dari Allah, buktinya kita Palembang sudah dibuktikan oleh Allah, berganti-ganti gubernurnya kita masih hidup, gonta-ganti wali kotanya dan bupatinya kita masih hidup, ya kan? Atau mau kalah wali kotanya ininya sudah kena tangkap, kita masih hidup. Menteri bansos kata-kata lagi pertolongan dan bantuan masih hidup kita itu, ya kan? Oh kan mereka nanti presiden juga berganti, kita masih hidup. Semuanya ada yang yatim piatu, subhanallah, tapi justru hidupnya sukses. Siapa yang memeliharanya? Siapa yang memberikan rezekinya? Allah Ar-Razzaq. Itulah keyakinan kita insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah wa qad faza muttaqun wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.